Para pemirsa HTV Allah muliakan, semakin mengerucut saja pembicaraan kita dari tadi bahwa solusi itu ternyata ada pada Daulah Al-Khilafah ya. Saya akan mengutip sedikit ucapan dari Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Beliau katakan lanjutan dari ucapan beliau tadi, wa idza yang Ustaz juga sebutkan tadi ya. Falyahtafidhil yahudu bimalayinihim wa idza muziqat daulatul khilafah yawman fa innahum yastati'una anadzaka ayakhudhu Filistin bila thaman ya. Jadi beliau katakan silahkan Yahudi menyimpan uang-uang mereka apabila daulah khilafah itu sudah dirobek-robek, artinya sudah hilang gitu ya, dihancurkan satu hari nanti, maka mereka dapat mengambil Palestina itu tanpa membayar harga apapun. Adapun saya, selagi saya masih hidup, maka menusuk-nusuk pedang di badanku itu lebih ringan bagiku daripada aku melihat Palestina itu dilepas dari daulah Al-Khilafah. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari ucapan beliau jelas bahwa solusi utamanya memang itu ya, daulah Al-Khilafah. Dan Ustaz melihat arah kepada solusi ini bagaimana? Sudah semakin dekat atau bagaimana? Pemirsa HTV, Ustadz yang dirahmati Allah. Mungkin yang kita kenal di Aceh sekarang itu Sultan Selim II. Itu nama beliau Sulaiman Al-Qanuni. Jadi salah satu sultan Turki yang cukup kuat di masanya. Dan beliau pernah mengirimkan kapal perang kalau salah ke Aceh waktu itu, ketika Aceh dijajah Belanda. Jadi Sultan Sulaiman ini pernah mendengar kabar ada seorang muslimah yang di perbatasan tinggalnya mungkin jauh dari pusat Istanbul, pusat Islam itu, dizolimi, dianiaya oleh orang-orang kafir yang ada di situ. Itu baru mendengar, beliau kemudian mengirimkan pasukan tentara itu yang panjang tentaranya itu sejauh mata memandang. Jadi dari istana beliau sampai ke perbatasan sana. Jadi untuk menyelamatkan seorang wanita muslimah yang dianiaya, dizolimi. Dan itu baru mendengar, apalagi kita hari ini menyaksikan dengan mata kita di televisi, di sosial media, saudara-saudara kita di dan belum ada medsos dulu ya. Iya, dulu belum ada medsos gitu. Belum ada Facebook dan seterusnya gitu. Jadi makanya beliau baru mendengar berita itu. Langsung siapkan pasukan, berangkat juga hari ini. Iya. Artinya bagaimana khalifah kaum muslimin itu melindungi umat Islam, melindungi warga negaranya ya, siapapun dia, apakah dia orang kaya atau miskin, laki-laki ataupun wanita ya, dilindungi kehormatannya, hak-hak dia, sehingga negara melakukan apa saja untuk melindunginya. Kalau ada yang mengganggu dia, negara akan menghukum yang mengganggunya. Ya. Sekarang sebaliknya gitu. Yang berteriak bukan hanya seorang wanita sekarang. Ya sekarang hampir di mana-mana kan kaum muslimin meminta pertolongan. Betul. Bahkan kemarin ada yang meninggal di becaknya, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang Iya. karena seharian ternyata belum makan. Ada yang kemarin meninggal udah 3 hari baru ketahuan oleh tetangganya, padahal cuma satu rumah beda atap, satu atap tapi satu di atas satu di bawah. Jadi orang yang atas karena saking jarangnya komunikasi nggak tahu udah 3 hari meninggal. Nauzubillah. Belum lagi kalau kita lihat di Palestina, di Suriah, di Irak ataupun di Mesir ya, bagaimana kaum muslimin di sana dizolimi ya, di Afghanistan sampai sekarang dibantai kaum muslimin di sana, dibunuh satu persatu. Dan penguasa-penguasa Timur Tengah itu mereka bukan cuma melihat di sosmed, mereka mungkin mendengar ledakan dentuman bomnya, mereka juga mungkin mendengar teriakan-teriakannya, tapi kan seakan mereka tuli gitu. Bahkan lebih nyaring daripada Sultan dulu ya. Asli. Astagfirullah. Iya. Sehingga kalau kita bicara keberpihakan ya, ternyata memang faktanya mereka tidak berpihak pada kaum muslimin ya. Mereka hanya berpihak pada penjajah untuk menjaga kepentingan dan kekuasaannya gitu. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 14. Jadi di sini Allah sebutkan qatiluhum yu'azibhumullahu biaidikum. Jadi perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian. Menghinakan mereka serta akan menolong
sekaligus melegakan hati-hati kaum mukminin. Betul, betul, betul. Artinya solusinya tidak ada solusi yang lebih baik sebenarnya untuk Yahudi kecuali dengan cara memerangi mereka. Dan memerangi mereka tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin secara individual, butuh negara yang kemudian menggerakkan mereka. Ya mungkin ada kaum muslimin yang punya uang, punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Seperti kita yang nggak punya apa-apa, misalnya uang nggak ada gitu untuk ke sana, kemampuan militer juga nggak. Dia pegang senjata salah-salah tertembak teman sendiri gitu. Ya. Sehingga yang bisa kita kirimkan doa, kemudian dakwah seperti ini, melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat sadar bahwa solusi masalah Palestina ini adalah masalah kaum muslimin. Masalah Palestina ini adalah masalah akidah. Bukan hanya masalah peperangan antar dua negara. Tapi ini adalah masalah akidah. Yahudi memilih Palestina juga tadi udah fix. Udah terjawab bahwa ini karena promised land. Karena mereka yakini itu tanah terjanji untuk kaum Yahudi. Ya, dan kaum muslimin mempertahankan tanah itu karena itu adalah tanah kaum muslimin yang telah disirami dengan para syuhada dengan darah-darah mereka. Telah direbut oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dalam waktu yang berabad-abad lamanya itu dijaga oleh kaum Futuhat muslimin. lah istilahnya, pembebasan ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa paham bahwa satu-satunya solusi adalah dengan menjaga persatuan umat. Karena tidak mungkin ada seperti tadi Ustadz bilang tadi khalifah khalifah kaum muslimin tanpa ada persatuan. Dan kita melihat bagaimana umat Islam hari ini udah muncul kesadaran untuk persatuan itu, untuk bersatu. Karena tanpa persatuan maka mustahil kemudian kekuatan umat Islam itu bisa mengalahkan musuh-musuh Islam hari ini. Ya. Masya Allah. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Ya, baik. Jadi ya di sisa waktu yang ada mungkin ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan sekitar 2 atau 3 menit ini. Baik. Silakan. Memang kalau kita bicara tentang Palestina, ya, kita selalu teringat bahwa di sana ada kiblatnya kaum muslimin yang pertama. Iya, betul. Rasulullah beberapa waktu itu sholat menghadap ke sana, Baitul Maqdis. 16 sampai 17 bulan. Ya. Jadi setahun lebih, betul. Setahun setengah. Betul, lebih. betul. Dan itu adalah tanah suci kaum muslimin. Ya. Dan bagi kaum muslimin, ya, bagi sultan tadi, yaitu mewakili suara kaum muslimin, menusukkan pedang ke dalam tubuhnya itu lebih baik daripada melepaskan tanah itu. Betul. Ya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslim untuk bersatu padu, untuk mengedukasi masyarakat, untuk mendakwahkan ini bahwa ini adalah persoalan akidah. Ya, siapa saja yang punya akidah yang lurus, keyakinan yang benar terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, maka sudah barang tentu ketika melihat peristiwa Palestina ini tersentuh hatinya. Tapi kalau ada orang-orang Muslim yang justru kemudian cuek terhadap peristiwa ini, cuek terhadap kezoliman yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina dan di berbagai wilayah lainnya, cuek terhadap berbagai kemaksiatan yang ada di sekelilingnya, ini dipertanyakan. Dia beriman atau tidak? Dia meyakini surga atau tidak? Surga dan neraka atau tidak? Oleh karenanya mudah-mudahan melalui diskusi singkat ini bisa menginspirasi teman-teman, ya, menginspirasi siapa saja yang mendengarnya. Mudah-mudahan mereka kemudian tersadarkan bahwa umat Islam ini tidak akan kuat tanpa ada persatuan, tanpa ada khalifah kaum muslimin yang akan memimpin kita berjihad, mengalahkan Yahudi Israel dan membebaskan kaum muslimin dari penjajahan yang ada di seluruh dunia hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, demikian Ustaz menjawab pagi ini dengan tema solusi tuntas masalah Palestina. Mudah-mudahan menginspirasi seperti yang tadi diharapkan oleh Ustaz Rizal Fahmi. Terima kasih sekali lagi Ustaz Rizal Fahmi yang telah bersama-sama kita untuk membahas tema ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.